posisinya di tengah tapi condong ke kiri. Nah, kalau di RJP di mana? Di tengah aja, nggak usah di dada sebelah kiri atau sebelah kanan. Ini tulang rusuk, nanti kita dari RJP 2 kali, dia tulang rusuknya patah. Bukannya memperbaiki masalah, menambah masalah ya. Jadi searah lengan. Kita di sini bisa merasa kan? Jadi cukup di tengah, sejajar dengan puting. Kita anggap ini puting. Kalau pada laki-laki gampang, kalau pada perempuan kan susah ya, karena bentuk payudara perempuan beda-beda. Jadi yang kita lakukan adalah 2 jari di bawah sini, 2 jari kita itis, kita tadah 2 jari di sini atas. Posisinya gimana? Seperti itu. Posisi kita gimana? Ininya sejajar dada. Kita ininya senyamannya kita. Posisinya harus gini. Kalau di atas ya, posisinya gini. Boleh lurus gini. Ini nggak boleh. Enggak. Kenapa nggak boleh? Karena nanti tekanannya bisa beda, bisa ke kanan atau bisa ke kiri. Kalau tekanan kalau begini, kita tekannya pakai ini. Jadi cuma satu. Ini ya, tekanannya di sini ya. Ya. Kayak gini. Dan harus lurus ininya. Jadi bukan goyangin ininya, tapi yang harus kita naik turunin adalah bahu kiri. Itu soal tangan kanan dan kiri yang di bawah Nggak masalah. Nggak Tergantung kebiasaan aja ya. Iya. Kadang kidal pasti kiri yang di bawah. Kadang kalau itu kanan di bawah, tergantung kebiasaannya. Jadi yang bergerak naik turun itu bahu, bukan tangan yang gini. Kenapa? Kalau bahu kita bisa tekan sampai 2 inci. Kalau tangan kita cuma sampai sini doang. Jadi nggak akan nyenggol si jantungnya untuk berdetak. Lurus. Ini nggak boleh besok ini. Ya. Bapak juga nanti bakal cepet capek kalau begini doang cepet capek. Jadi cuma 1 siklus nanti kita udah ngos-ngosan. Udah 4. Seperti ini. 30 banding 2. Maksudnya 30 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langsung ganti napas. Gimana caranya? Kalau merasa nggak ada trauma di kepala, nggak keluar darah dari mata, hidung, telinga, kita bisa jawtras. Fungsinya jawtras apa? Biar jalan napasnya lurus, kita ngasihnya juga enak. Kalau misalnya mau tunut sekarang udah susah ya, sudah kita nggak terasa matanya, kita nggak tahu nih pasien kita dengan apa. Boleh pakai plastik, kita bolongin. Jadi plastiknya untuk nada di sini mah, kita baru kasih tiupan. Cuman kalau memang kita nggak pede, maksudnya ragu-ragu dengan si pasien ini ada kondisi khusus atau enggak, setelah kita lihat respon napasnya enggak, kita boleh lakukan seperti itu. Nah, kita bisa lakuin selama 2 menit. Selama 2 menit, jadi RJP 30 kali, kita kasih napas 2. Itu untuk dewasa. Napasnya 2 kali ya? Napasnya 2 kali. 32. Jadi kita masukin dulu udara di mulut kita, Pak. Baru kita hembusin ke dia. Masukin lagi Kalau udara di misalnya mulut. pakai sedotan, Pakai sedotan ada yang rembes keluar. gigit kan? Kalau mau tuh pakai gini, aqua gelas. Oh, dibolongin bawahnya. Bawahnya bolong. Nah, itu kalau mau seperti itu. Jadi satunya nutupin segini, hidung dan mulut, satunya kita tutup. Lebih kayak gitu. Kalau pakai sedotan, banyak nanti yang justru malah rembes keluar dibandingkan kita tiup ke sedotannya. Seperti itu. Sambil dilihat jalan napasnya, apakah lidahnya turun atau ada baso atau ada apa. Kalau ada kita bisa swab juga. Kalau lidahnya turun, Kalau lidahnya turun, bisa kita naikin gini, lidahnya naik kok. Gitu. Kalau misalnya udah ada AGD-nya atau kita punya opak, kan opak yang buat ngeganjel lidah supaya tidak turun, nah itu kita bisa gunakan. Tapi di sini kondisinya kita nggak megang apa-apa nih. Jadi yang kita lakukan adalah kita jawtras. Ya, gimana sih caranya jawtras? Jadi ininya kita pegang, nih bagian sini kita naikin ke atas, gitu. Ini untuk yang pasien tidak ada trauma seperti nggak keluar cairan di mana-mana. Tapi kalau ada yang keluar cairan, yang kita lakukan adalah kita di depannya, kita taruh nih tangan kita di bawah sini. Ini kan ada mandibula nih. Ini kita dorong ke atas. Nanti dia sama aja naik. Gitu. Jadi yang kita lakukan ininya nanti naik ke atas.
baru kita kasih iklan oksigenasi. Setelah nggak ada respon gimana lagi? Lakuin lagi sampai 2 menit. Kalau 2 menit kita sudah lakukan RJP, kita sudah lakukan ventilasi udara, terus kita lihat apakah nadinya sudah balik, apakah pernapasan spontannya sudah ada. Kalau belum ada, kita lakukan lagi. Sampai kapan kita lakuin? Sampai bantuan datang, sampai kita kelelahan, atau kalau ada keluarga yang memang ada di sekitar, sampai keluarga yang bilang sudah berhenti saja. Kayak gitu. Jadi kita kelelahan. Oh iya. Kalau di mall itu kan biasanya mereka punya klinik ya, terus mereka ada oksigen, tabung oksigen. Kalau misalnya itu gimana tuh kalau misalnya belum ada nadi tetap mesti RJP ya? Makanya kenapa tadi pas di awal saat kita cek kesadaran pasiennya nggak sadar, kita harus mencari bantuan. Langsung kita tunjuk aja satu orang, cari bantuan, kita telepon 112. Kalau kita di mall, kita suruh dia untuk kasih tahu sama tim medis yang ada di mall. Jadi pasti tim medis nggak cuma dengan tangan kosong, mereka pasti punya peralatan AED, oksigen, atau infus kalau perlu, mereka pasti akan langsung bawa. Gitu. Tadi yang untuk bantuan pernafasan itu udara cukup di mulut atau dari paru-paru kita, cari yang sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin ya. Sebanyak mungkin itu masuknya satu bisa. Iya, satu bisa. Artinya kita kalau mengambil nafas dari paru-paru dibanyakin, potensi masuk ke dia kan lebih banyak, lebih maksimal. Jadi terus RJP-nya juga oke. Jadi udara yang memang kita masukin itu dia akan menyebar ke sampai 2 menit. Kalau 2 menit sudah kembali, maksudnya jalan nafas sudah ada, nadi sudah teraba, sudah nggak perlu di RJP lagi. Yang penting nadi sudah teraba. Tapi kan kita nggak tahu nih nadinya dangkal atau gimana. Yang penting nadi sudah ada. Di saat nadi sudah ada, walaupun jantungnya nggak berdetak dengan sesuainya, sirkulasi tetap ada dan mengalir. Yang kita lakukan adalah apa? Recovery position. Ini kalau recovery position, aku butuh satu teman untuk recovery position. Kalau misalnya dalam 2 menit nggak ada detak jantungnya masih belum kembali, nafasnya belum kembali, kita lakukan. Yuk, boleh aku minta teman satu orang untuk recovery position? Tiduran dulu aja terlentang, nanti kita kasih bantuan. Ya. Nih, posisinya kayak gini ya. Jadi kalau itu sejajar sama bahu. Ini posisi tangan kita, mau di sebelah kanan atau sebelah kiri, yang mana enaknya nggak masuk. Recovery position di mana? Recovery position itu di sebelah kiri. Kenapa? Jantung harus di sini. Kalau dia di bawah, jantung tekan ya maksimal. Terhambat tekanannya ya. Betul. Posisinya gimana? Recovery position tangannya gini. Tangan yang satu ya di bawah pipi. Di bawah pipi. Baru kita, maaf ya, ini kita tepuk. Ini kita mulai. Posisinya harus gini. Nah, seperti ini. Tangannya untuk bantal. Seperti ini sudah disebut recovery position. Nunggunya sampai kapan? Sampai bantuan datang. Kenapa? Nafasnya sudah kembali, nadinya sudah kembali. Seperti itu. Diulang lagi tadi yang position. Yuk diulang lagi mas. Bapaknya bisa ulang lagi. Jadi kalau misalnya dalam kita udah RJP, sudah melakukan ventilasi udara, pasien sudah kembali, sudah ada denyut, sudah ada pernapasan secara spontan, yang kita lakukan adalah recovery position. Caranya adalah tangannya disingkir, tangannya ini di bawah pipi. Posisi kaki harus ditekuk dan kita dari sini. Sudah selesai. Tinggal ininya disesuaikan. Pasien nyamannya seperti apa. Biasanya kalau kayak gini pasien udah sadar walaupun lemas. Nah, posisinya pertahankan seperti ini sampai ada bantuan datang. Nanti pas bantuan datang, bantuan pun bukan langsung tiba-tiba ujuk-ujuk di bawah. Mereka kan periksa nadi, pernapasan, semua di screening dulu, baru mereka posisikan seperti apa. Gitu. Ada yang mau ditanya? Tujuannya ya kayak gitu.
Tujuannya memudahkan untuk kenyamanan pasien. Dan kalau dia keganggu kayak gini punten, tentunya lurusin. Ini nggak akan nyaman pasien. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau langsung praktek ke sini? Kalau yang tersedak